warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi di kesempatan hari ini. Kita belajar mata pelajaran matematika, pelajaran yang katanya paling disukai ya oleh siswa kelas 9C. Ya, saya lihat ini ada beberapa kursi yang kosong. Jadi saya mau absen dulu ya. Biasa yang disebutkan namanya, kalian berdiri. Alia, oke, Alifa, Alika, Asya, Aulia, Cahja, Delis. Berarti 3 orang yang tidak hadir karena sakit, kita doakan semoga yang sakit diberikan kesembuhan segera sehingga bisa berkumpul lagi belajar bersama kita. Hari ini kita akan belajar kesebangunan bangun datar. Materi baru ya buat kita. Nah, tapi sebelum ini kalian kan sudah istirahat tadi ya, terus sudah MBG dulu. Mungkin biasanya kalau sudah makan kekenyangan, kalau sudah kenyang apa? Ngantuk dan tidur. Biar tidak ngantuk, kita senam. Boleh berdiri. Saya punya senam. Ikuti gerakannya ya. Ikuti gerakannya untuk senam ini. Kita ini pernah belajar di kelas 7 atau kelas 8 tentang persegi. Pernah? Kalau persegi, setiap sisinya bagaimana? Gimana? Setiap sisinya sama panjang ya. Kalau persegi panjang, ada yang tahu masih ingat setiap sisinya bagaimana? Atau ada berapa sisi yang sama panjang? Ada berapa? Ada 2 sisi yang sama panjang. Terus sudutnya bagaimana? Bentuknya berapa derajat sudutnya? Untuk persegi dan persegi panjang. Berapa? Rahma?
Ya benar tadi. Berapa? 90 derajat. Nah, kita akan belajar kesebangunan dalam bangun datar. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mampu memahami konsep kesebangunan bangun datar. Nanti ada konsepnya. Yang kedua, menentukan dua bangun itu sebangun atau tidak. Kita bandingkan antara yang satu dengan yang satunya lagi. Terus yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan konsep kesebangunan bangun datar. Nah, perhatikan gambar berikut. Nanti sesudah kalian belajar kesebangunan bangun datar, di akhir pembelajaran juga di akhir bab kita akan belajar mencoba mengukur tiang bendera atau pohon. Tapi kalian nggak ngukur dari atas ke bawah. Kebayang ya kalau kalian ngukur dari bawah pakai penggaris yang 30 cm pada naik ke atas, enggak. Kita menggunakan konsep kesebangunan, tapi nanti kesebangunannya segitiga. Selanjutnya kita bisa menghitung lebar sungai. Kalau sungainya kecil mah kalian bisa mengukur sama meteran ya. Dimana kalau sungainya disuruh mengukur sungai, hitung sungai lebarnya sungai Amazon gitu ya, lebar sekali gitu ya, gak mungkin kalian juga terjun ke bawah. Nah itu bisa menggunakan konsep dari kesebangunan. Nah kita lihat di sini, ini manfaatnya. Mungkin di sini nanti ada yang cita-citanya menjadi arsitek. Ada gak bangun-bangun rumah, terus bangunan, gedung, dan sebagainya? Sebelum kalian mau membuat rumahnya, gedungnya, kalian kan mensketsa dulu. Nah, perbandingannya dari gambar dengan yang aslinya gimana? Terus mungkin kalian ada yang suka membuat miniatur, benda-benda kecil, ada yang suka miniatur mobil, motor, dan sebagainya. Ini bisa digunakan. Nah, pertama, saya punya masalahnya seperti ini. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang, memiliki panjang 40 meter, lebarnya 25 meter. Sebuah lapangan memiliki model miniatur dengan panjangnya 16 cm. Nah, kira-kira lebarnya berapa? Kan harus sama perbandingan panjang, lebar yang asli dengan yang dibuat. Mungkin kemarin saya pernah lihat di kelas 9 apa, disuruh membuat gambar lapangan ya, lapangan bola, itu bola basket yang di sebelah sana. Kelas ini bukan? Belum ya berarti. Nanti kalau sudah belajar ini bisa membuat perbandingannya sehingga si lapangan di dalam buku kalian juga seperti aslinya, nyata gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Saya ingin kalian membentuk kelompok. Kemarin kan sudah ya, saya meminta kalian bentuk kelompok. Sekarang duduknya sudah berkelompok belum? Nah, sudah berkelompok duduknya. Ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Nanti ketika berkelompok, berdiskusi, bekerja kelompok, kalian punya peran masing-masing. Misalkan yang 4 orang, yang satu kerjaannya kan bawa HP itu satu kelompok satu. Yang satu kerjaannya foto-foto, bikin video. Misalkan foto bendanya, foto teman lagi ngukur dan sebagainya. Yang satu lagi misalkan tugasnya mengukur benda, nanti bendanya yang kalian pilih diukur berapa panjangnya, berapa lebarnya. Selanjutnya misalkan teman yang ketiga, yaitu nanti kalian buka link yang saya berikan yang live worksheet yang LKPD di grup. Nanti ada yang mengerjakan itu. Jadi setiap siswa punya peran masing-masing. Tidak kerjasama itu tidak satu mengerjakan, yang lain menyamakan, tapi kerjasama benar-benar bekerja semuanya. Nah itu kelompoknya sudah ada. Kelompok satu mana? Namanya mah bebas ya, terserah kalian. Namanya mau nama apa kelompoknya. Kelompok 2 mana? Kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kalian lihat di grup, terus klik linknya. Dibuka aja dulu, terus diklik, jangan dulu diisi. Dengarkan dulu, kita kesepakatan untuk mengerjakannya bagaimana. Nanti
Berarti kalian cari dua benda yang bentuknya sama. Kalau persegi dengan persegi lagi. Kalau persegi panjang dan persegi panjang lagi. Bentuknya ya. Tapi Ibu, saya mah mau mencoba persegi dengan persegi panjang. Boleh. Ya, pokoknya dua benda. Benda tersebut keduanya difoto. Misalkan di sini Bu, saya mah mau di luar, mau ubin kelas 8J yang di bawah, silahkan. Bu, saya mah mau di kelas ini, silahkan. Yang penting difoto dulu, kirim ke grup fotonya. Siswanya misalkan kelompok 1 mengambil benda A dan benda B. Kelompok lain jangan benda yang sama dua-duanya. Kalau satu yang sama boleh. Kalau dua-duanya jangan. Biar apa? Biar kita menyelidikinya banyak ya bendanya. Bisa dipahami yang pertama? Terus yang kedua, nanti kan kita keluar nih, keluar kelas untuk mengukurnya. Kita di luarnya hanya paling lama 10 menit aja. 10 menit di luar paling lama, nanti kita kembali lagi di sini. Yang mau keluar silahkan keluar, silahkan bebas. Kita kumpul lagi di sini sekarang 10.57, berarti kita kumpul lagi 11 lebih 7. Silahkan. Ya. Jadi insan unggul, wahai para siswa dan siswi, marilah giat belajar agar tercapai cita-cita untuk di masa depan. Disiplin kuncinya keberhasilan, dengan moto bersahabat, bersih, rindang dan sehat serta asli, berakhlakul karimah. Ciptakan lingkungan sekolah yang agamis dan amanah. Jadilah sekolah yang unggul, sekolah yang teruji. SMP Negeri 2 Solo Kanjeru, kami menimba ilmu, dididik dan dibina. SMP Negeri 2 Solo Kanjeru, semoga SMP kita hidup jaya sepanjang masa. SMP Negeri 2 Solo Kanjeru, tempat kami menimba ilmu untuk jadi insan unggul. Wahai para siswa dan siswi, marilah giat belajar agar tercapai cita-cita untuk di masa depan. J-nya. Ya, silakan masuk. Tinggal satu kelompok lagi ya yang belum. Oh, ada. Sudah. Tadi kalian sudah mengukur ya? Udah punya hasil ukurannya. Sekarang buka LKPD-nya. LKPD-nya ada yang nggak bawa HP kelompoknya? Kalau ada yang nggak bawa HP, saya kasih di kertas. Satu kelompok ada satu HP. Kerjakan 10 menit ya. Sampai 11.20 selesai.
10 menit aja. Ya, tadi hasilnya mana? Ya. Kelompok pertama yang mengirimkan ke sini untuk mempresentasikan hasilnya. Boleh keempat-empatnya, kelompok berapa? 3 ya. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD matematika. Benda satu yang diukur, kami membawa Mengukur mengukur buku sama tisu. Benda satu, buku AB-nya 17 cm, BC-nya 21 cm, CD-nya 17 cm, dan DA-nya 21 cm. Dari tisu pengamatan kita, EF-nya 8 cm, FG-nya 16 cm, GH-nya 8 cm, dan HE-nya 16 cm. Syarat 1, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Perbandingan sisi ke-1 AB 17, EF 8 dihasilkan 2,125. Perbandingan sisi kedua BC dan FG 21/16 dihasilkan 1,3125. Perbandingan sisi ketiga CD dan GH, CD 17 dan GH 8 dihasilkan 2,125. Dan perbandingan sisi keempat DA 21 dan HE 16 dihasilkan 1,3125. ya. Lanjut. Perbandingan sisi ke-1, sisi kedua, dan sisi ketiga sama dengan perbandingan sisi keempat. Jawaban kita tidak, karena Perbandingannya tidak sama. Syarat 2, Sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama pasangan sudut ke-1. sudut ke-1 ABCD setiap sudutnya 60 derajat, 90 derajat. EFGH juga 90 derajat. Maka sudut A sama dengan sudut E hasilnya sama. Sudut kedua 90 derajat dan sudut kedua juga 90 dan hasilnya sama. Sudut ketiga hasilnya 90 dan sudut kedua juga 90, jadi hasilnya sama. Sudut keempat ABCD dan EFGH sama 90. Maka syarat kedua terpenuhi. Berdasarkan nomor 3 dan nomor 4, apakah benda 1 sebangun dengan benda 2? Jawabannya tidak.
karena tidak sama syaratnya. Ya. Yaitu hasil dari kelompok 3. Kita kasih dulu tepuk salut ya. 1, 2, 3. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih kelompok 3. Kelompok lainnya, apakah ada yang sama tidak perbandingan yang nomor 1-nya yang ini? Ada yang sama? Oh sama, tidak ya jawabannya. Kalau sudut mah semuanya sama. Berapa derajat? 90 derajat. Ternyata kalau kesebangunan itu syaratnya tadi ada 2 ya di Alkitab. Kamu pahami tentang kesebangunan bangun datar. Tadi kan kalian udah mencoba mengukur di luar, terus mempresentasikan tadi di dalam, terus mengerjakan LKPD. Apa sih yang kalian pahami itu? Apa? Ada? Silahkan tadi dilihatnya dari berapa syarat gitu kan ya. Udah tahu berapa syarat? Angkat tangan. Ya benar, ada 2 syarat. Syarat yang pertamanya apa? Benar, dilihat dari sisi. Siapa yang tahu syarat yang kedua? Dilihat dari sudut. Dilihat dari sudutnya. Ya. Sekarang yang kedua, apakah kamu menemukan kesulitan dalam menyelesaikan soal kesebangunan tadi? Ada yang menemukan kesulitan? Tidak. Luar biasa, tidak ya. Saya senang ya, belajarnya keluar. Jadi yang tadinya sulit di dalam udah keluar ngemplong gitu ya, jadi bisa semuanya. Benar, dari sisinya. Syarat yang kedua dilihat dari apa? Dari sudutnya. Nah sekarang kita akan menyimpulkan syarat dari kesebangunan. Tadi benar yang dikatakan oleh Nabila. Syarat kesebangunan itu dilihat dari 2. Yang pertama sisi. Sisi yang bagaimana? Sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Tadi kan kalian bandingin yang sisi ke-1 dengan sisi ke-1 dari 2 benda yang berbeda. Dibandingkan. Terus yang sisi kedua dengan sisi yang kedua dibandingkan. Lalu dilihat perbandingannya sama gak dengan hasil ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Ternyata tadi berbeda. Kalau berbeda berarti syarat satunya tidak terpenuhi. Kalau sama berarti syarat satunya terpenuhi. Yang kedua benar tadi dilihat dari sudut. Sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Tadi sudutnya mas sama ya 90 derajat. Tapi untuk menentukan sebangun atau tidak diperlukan 2 syarat. Jika salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka benda tersebut tidak sebangun. Jadi kalau mau sebangun harus dua-duanya. Tulis kuisis, lalu ini kodenya 078860. Solokan deru, kami menimba ilmu, dididik dan dibina. SMP Negeri 2, Solokan deru. SMP kita hidup jaya sepanjang masa. Negeri 2, Solokan deru, tempat kami menimba ilmu untuk jadi insan unggul. Wahai para siswa dan siswi, marilah giat belajar agar tercapai cita-cita untuk di masa depan. Kuncinya keberhasilan dengan moto bersahabat, bersih, rindang dan sehat serta asli.
Isinya adalah 5. Ini hasilnya kelompok pertama yang banyak benar yaitu kelompok Sigma Squad. Yang mana? Ya. Kelompok kedua kelompok Triple C. Kelompok ketiga kelompok Mayuya S Warga Ceria. Have a way of taking a man by the hand and leading him down the path of reason. Jadi angka itu memiliki cara untuk menggandeng tangan seseorang dan menuntunnya ke jalan yang masuk akal. Kita di pertemuan selanjutnya akan masih belajar tentang kesebangunan. Kalau tadi kalian itu menemukan cara-cara kesebangunan, terus mengukur benda-benda yang sebangun atau tidak, kalau nanti di pertemuan selanjutnya kalian akan tahu ini 2 benda sebangun, ditentukan sisi yang lainnya, gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Gimana hari ini, senang? Ada yang sedih? Alhamdulillah senang semua. Saya juga jadi tambah semangat melihat kalian tadi sangat semangat ya. Terima kasih untuk hari ini, kalian sudah sangat luar biasa. Kasih aplaus untuk kita semuanya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Silahkan pimpin doa, Rahma. Siap. Sudah belajar dalam masih mulai. Belum selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.